Shalom, gimana kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Nah, hari ini kita mau berbicara tentang suatu hal, yaitu orang Kristen harus berguna. Setiap kita tentunya punya handphone. Nah, handphone kita akan berguna kalau kita pencet dan keluar sesuai dengan apa yang kita pencet. Misal, kalau kita pencet Google, dia keluar Google, maka dia berguna. Tapi kalau kita pencet Google, misalnya Google Chrome, tapi nanti yang keluar adalah Facebook, kita akan marah gitu. Mungkin kalau kita pencet Google Chrome, keluar Facebook. Kita pencet Facebook, keluarnya Instagram. Ketika kita pencet Instagram, keluarnya misalnya Twitter gitu. Maka nanti akan mengganggu kita. Dan handphone itu menjadi tidak berguna karena dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau bahkan kalau handphone kita nyalain, tapi dia tidak bisa nyala, udah kita cas, dia nggak bisa nyala, maka handphone itu udah jadi nggak berguna lagi. Kalau dia tidak sesuai dengan fungsinya, maka dia tidak menjadi berguna. Sama juga dengan kompor. Kalau kompor kita nggak bisa menyalakan api, maka kompor kita udah nggak berguna. Sama juga dengan sepeda motor, kalau dia sudah tidak bisa jalan, maka sudah tidak berguna. Mobil juga sama dan lain-lainnya. Kalau dia sudah tidak berfungsi, maka dia tidak berguna. Oleh sebab itu, orang Kristen harus berfungsi. Orang Kristen harus berguna. Kita mau baca pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Wahyu 3 ayat 14-22. Namun saya tidak akan membacakan ayat 14-22, tapi kita langsung aja ayat 16-17. Nanti saudara-saudari bisa baca sendiri di rumah ayat 14-22. Nah, ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini firman Tuhan mengatakan, karena engkau suam-suam kuku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di sini adalah surat yang ditulis untuk jemaat di Laodikia. Orang-orang Laodikia ini mengerti apa yang dituliskan ini. Kenapa? Karena orang Laodikia, dia memiliki latar belakang alam yang terdiri dari dua mata air. Pertama, mata air yang dingin, berasal dari pegunungan tentunya, dingin. Dan air dingin ini dia pakai untuk masak, dia pakai untuk minum, dia pakai untuk kehidupan sehari-harinya gitu, untuk masak, minum, cuci, dan segala macam. Lalu yang kedua, mata air panas. Mata air panas ini digunakan untuk apa? Kalau kita sakit kulit, mandi di situ bisa sembuh. Kenapa? Karena ada belerang di situ, ada sulfur di situ. Jadi membawa kesembuhan. Dua mata air ini, mata air dingin dan mata air panas, dua-duanya membawa suatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan keuntungan bagi orang yang menggunakannya. Tapi ketika dia menjadi suam-suam kuku, ketika dia tercampur, maka kandungan dari belerangnya sudah menurun jauh. Maka kalau dipakai sudah tidak memberikan manfaat yang cukup, atau tidak bermanfaat yang besar lagi. Tapi apa? Tapi dia sudah tidak bisa bermanfaat dan dia tidak bisa digunakan untuk diminum, dimakan karena berbahaya, mengandung sulfur. Oleh sebab itu, ketika dia menjadi suam-suam kuku, maka air ini menjadi tidak berguna. Jadi suam-suam kuku tidak berbicara bahwa kalau kamu menjadi orang baik-baik sekalian, jahat-jahat sekalian. Kalau kamu jahat sekalian atau baik sekalian, maka kamu tidak dimuntahkan. Tidak seperti itu. Kalau kita baik sekalian, bagus. Kalau jahat-jahat sekalian, ya tetap akan dimuntahkan. Karena Tuhan tidak mau dengan dosa. Apalagi dosa dilakukan oleh anak-anaknya yang sudah mengerti firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak menganjurkan kita untuk jahat, tapi
di sini Tuhan menganjurkan kita untuk menjadi orang yang berguna. Kenapa? Karena di ayat 17 dijelaskan, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Kaya dan memperkaya diriku. Jadi orang ini kaya tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Disinilah yang ditegur oleh penulis Alkitab. Karena dia kaya dan memperkaya dirinya sendiri. Dia menjadi air yang suam-suam kuku. Air yang tidak berguna lagi untuk orang lain. Air yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar. Orang Kristen harus berguna. Berguna untuk siapa? Yang pertama, berguna untuk sesama. Kita harus berguna untuk sesama. Sesama itu siapa sih? Sesama itu adalah keluarga kita. Kita harus bisa berguna untuk keluarga kita. Banyak orang yang pelayanannya memberkati banyak orang. Banyak orang di pekerjaannya memberkati banyak orang. Tapi di dalam rumah, ternyata dia menjadi bencana di rumahnya. Tapi hari ini saya mau katakan, kita harus berguna di keluarga kita. Supaya apa? Keluarga kita itu bisa merasakan buah yang kita miliki. Kalau kita menjadi orang yang berguna dalam keluarga kita, kita membawa damai, kita membawa manfaat dari keluarga kita, maka kita bisa jadi berkat. Jangan sampai di luar kita menjadi berkat, di dalam keluarga sendiri kita menjadi batu sandungan. Terus kalau kita sudah memberkati atau berguna dalam keluarga, kita harus berguna atau memberkati lingkungan kita, lingkungan sekitar rumah kita. Jangan sampai di luar kita bisa kelihatan luar biasa, tapi di lingkungan kita malah jadi batu sandungan. Lalu kita harus berguna di gereja. Di gereja, di tempat kita melayani, kita harus berguna untuk lingkungan gereja kita. Jangan sampai di lingkungan gereja kita jadi batu sandungan untuk orang lain. Mungkin kita pintar dalam teologi, terus akhirnya kita selalu menjatuhkan gembala kita. Kita pintar dalam berteologi, akhirnya kita kritik-kritik orang terus. Akhirnya kita malah jadi batu sandungan. Tapi hari ini kita mau belajar, kita harus berguna di gereja. Kalau kita di gereja, kita mau jadi berkah. Dan yang kedua, selain berguna untuk sesama adalah kita harus berguna untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, coba kita pikirkan. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu menjadi sesuatu yang istilahnya tuh memuliakan Tuhan atau tidak? Jangan sampai apapun yang kita lakukan, kita nggak pikirkan. Tahu-taunya tanpa kita sadari, kita sudah membuat nama Tuhan tercoreng. Hari kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, baik itu harta kita, di sini dibilang kekayaan, tadi ayat selanjutnya dibilang tadi apa? Kekayaan, aku kaya untuk memperkaya diri sendiri. Kekayaan itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hari ini saya mau berkata, kalau kita kaya, pakailah kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita pintar, pakai kepintaran kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya jabatan, kita punya apapun yang kita miliki, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini saya mau berkata, apapun yang kita miliki, pakai itu untuk berguna bagi orang lain, berguna bagi sesama, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita. Dan yang paling penting, harus berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.